Salam jumpa. Selamat malam pemirsa. Kembali di Simas Jiwa TV bersama saya Muara Sitorus. Televisi merupakan media penerangan yang paling ampuh dalam mempromosikan program olahraga untuk meningkatkan minat dan prestasi masyarakat akan olahraga. Hal tersebut dikemukakan Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Olahraga Dunia, Cokai Bayakli, di hadapan para peserta Seminar Wartawan Olahraga Asia yang keempat yang berlangsung siang tadi di Jakarta. Dalam ceramahnya, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Olahraga Dunia, Cokai Bayakli asal Turki ini mengemukakan beberapa hal, antara lain mengenai bagaimana mempromosikan kegiatan olahraga di Asia agar dapat dinikmati dunia internasional, dan bagaimana mengembangkan berita olahraga menjadi berita yang menarik. Sementara itu, dalam diskusi dibicarakan tentang perkembangan olahraga dunia dengan berbagai permasalahannya agar atlet Asia dapat unggul di dunia internasional. Seminar Wartawan Olahraga Asia yang keempat ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Olahraga Asia, diikuti sekitar 50 peserta dari 12 negara di Asia. Para peserta di samping mendengarkan ceramah, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Olahraga Dunia, Cokai Bayakli, juga mendengarkan ceramah yang disampaikan Tribuana Said. Selesai ceramah, para peserta diterima Ketua Umum Pusat KONI, Surono, dalam acara jamuan makan siang di tempat yang sama. Regu bulu tangkis Jarum Kudus akan berhadapan dengan Bimantara Tangka 1 di bagian putra. Sedangkan untuk putri Bimantara Tangka 1 berhadapan dengan Jaya Raya dalam final kejuaraan bulu tangkis antar klub besok malam di Pontianak. Dalam semifinal regu putra Jarum Kudus yang diperkuat Ardi DB mengalami perjuangan keras. Akhirnya dapat menundukkan PB Pelita Jaya yang diperkuat Icuk Sugiarto dengan kemenangan tipis 3-2. Sedang Bimantara Tangka 1 yang diperkuat Liu Supomo mengalahkan PB Jarum Semarang yang diperkuat Christian Hardinata dengan menang telak 4-1. Untuk putri, Susi Susanti yang memperkuat PB Jaya Raya mengalahkan Rosiana Tendean dan kawan-kawan dari PB Pelita Jaya dengan 2-1. Dan Bimantara Tangka 1 dengan materi permainan seperti Sarwenda dan Firawati Fajrin menang telak 3-0 atas Jarum Semarang. Kejuaraan catur bergu memperebutkan Piala Bergilir DPD tingkat 1 Jawa Timur ketiga sudah berlangsung di Kota Madia, Kediri. Berikut akan kita saksikan liputannya. Kejuaraan yang berlangsung kemarin, pembukaannya dilakukan oleh Wakil Ketua DPD tingkat 1 Jawa Timur, YB Suryanto, belum lama ini. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Asosiasi Catur yang ke-8 diikuti 26 regu dan 156 peserta yang berasal dari Perkumpulan Catur Gajah Putih. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya cabang olahraga catur, sekaligus untuk mencapai bibit pencatur muda. Ajang Gejolak Kaula Muda sedang diselenggarakan di Hotel Grand Hyatt Bali saat ini. Gejolak Kaula Muda merangkul anak muda ibu kota dalam unjuk kebolehan dan seni menari terutama breakdance. Berikut kita saksikan liputannya. Dalam kesempatan tersebut, tidak sedikit kaula muda yang tertarik dalam mengikuti ajang ini dengan membawa sound system dan alas vinil dari rumahnya. Selain unjuk kebolehan breakdance, mereka juga menonjolkan tata busana yang menarik dan sedang tren saat ini. Ajang ini pun tidak dipungut biaya alias gratis, sehingga dapat merangkul lebih banyak kaula muda dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu penggagas ajang ini, yaitu Cica Kuswoyo. Dalam wawancara terpisah, Cica menyampaikan tujuan dari acara ini diselenggarakan adalah agar menjadi wadah yang positif bagi kaula muda ibu kota dalam menyalurkan bakat dan minatnya. Bersama dengan rekan-rekannya, yaitu Tiko Tampati, Ria Irawan, Ikang Fauzi, Titi DJ, dan Septian Dwi Cahyo, Cica berharap bahwa acara ini dapat terus ada di tahun-tahun mendatang dan dapat diselenggarakan tidak hanya di ibu kota, namun di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Berita selanjutnya datang dari perusahaan asuransi jiwa terbaik saat ini, PT Asuransi Simas Jiwa. Perusahaan yang memiliki 4 kanal distribusi, yaitu Bank Assurance, Direct Sales, Internet Business, dan unit usaha syariah ini sudah menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia dengan kantor pemasaran yang sudah tersebar luas di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bogor, Bandung, Semarang, Makassar, Medan, Surabaya, Bali, dan Manado. Perusahaan yang merangkul anak-anak muda berkualitas sebagai generasi penerus ini dinakodai oleh Bapak Ije Sugeng Wibowo sebagai Direktur Utama, Ibu Dewi Listianingtyas sebagai Direktur Operasional, Bapak Gatot Herlianto sebagai Direktur Teknik, dan Bapak Parulia Simamora sebagai Direktur Kepatuhan. Seperti apa kisah inspiratif tahun 80-an dari para direksi, berikut wawancara kami di lapangan dengan para direksi. Kepada Miss Mi dipersilakan laporannya. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Muara yang telah melaporkan langsung dari Studio Lombok 73. Saat ini, Mismi akan melaporkan langsung dari Tower 3 terkait kisah 80-an dari BOD. Mau tahu kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Oke, terima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah meluangkan waktunya hari ini, yang mana kita akan sharing-sharing nih Pak mengenai tahun 80-an. Nah Pak, seperti yang kita tahu Pak, tahun 80-an itu kan tahun yang sangat menarik Pak bagi beberapa orang. Nah menurut Bapak, kira-kira yang menarik dari tahun 80-an itu apa Pak? Saya awali dari tahun 1979 yang akan nyambung ke tahun 80-an. Pada tahun 1979 awal seharusnya saya sudah lulus SMA. Namun karena ada perubahan kurikulum dari Departemen Pendidikan waktu itu, maka ada perpanjangan sehingga lulus SMA itu bertambah 6 bulan menjadi Juni. Jadi tahun pelajaran waktu itu dari Januari menjadi Juli tiap tahunnya, sehingga saya baru lulus SMA 1979 bulan Juli. Nah, setelah lulus tentunya saya harus berkuliah, berusaha untuk kuliah, melanjutkan pendidikan saya ke S1. Namun karena situasi pada saat itu terus terang ya menghadapi kesulitan finansial, namun saya tetap harus bisa kuliah, sehingga saya selain dibantu oleh kakak saya untuk biaya kuliah dan hidup selama pendidikan, karena waktu itu orang tua saya masih ada di kota Cirebon, maka saya harus memilih universitas mana yang bisa memberikan beasiswa. Pilih, dapatlah satu universitas yang ada program apabila bisa lulus setiap tahunnya. Waktu itu universitas belum SKS, belum pendidikan semesteran, tapi ujiannya setiap tahun, kenaikan tingkat namanya. Maka saya pilih satu universitas, memang pada saat itu tidak terkenal, tapi bisa memberikan beasiswa. Syaratnya bila ujian lulus langsung tanpa pengulangan atau HER, itu dapat beasiswa. Saya pilih, nama universitasnya adalah Universitas Pancasila yang ada di Jalan Borobudur, Jakarta, dan itu di depan Grand Mansion sekarang. Ya, akhirnya saya berkuliah di situ dan pada tingkat 1 saya lulus langsung dapat beasiswa. Tingkat 2 saya lulus langsung dapat beasiswa sampai 3 tingkat atau sarjana muda. Saya gratis kuliahnya. Dan pada saat itu karena tadi kesulitan keuangan juga, artinya pas-pasan, saya juga harus mulai memikirkan untuk bisa bekerja. Nah, yang bisa saya kerjakan adalah saya menjadi asisten dosen. Waktu itu saya ambil jurusan teknik sipil, dan ada salah satu mata pelajaran yang saya sukai di teknik sipil itu adalah mekanika teknik. Nah, di situ setelah di tingkat 2 saya menjadi asisten dosen.
mekanika, pelajaran mekanika teknik. Lumayan, setiap mengajar dapat duit berapa, belasan ribu rupiah, 15.000 atau apa, dalam 1 bulan total ada berapa. Itu bisa menambah income saya dalam arti untuk bisa biaya kehidupan sehari-hari, selain kos, kan butuh juga ya untuk kehidupan sehari-hari. Selain tadi saya dibantu oleh kakak saya. Kemudian selain itu, saya juga karena kos, dan kosnya adalah di daerah Salemba. Waktu itu banyak mahasiswa teknik sipil Universitas Indonesia, kuliahnya juga masih di Salemba, itu satu kos. Nah, saya juga ngobjek di situ sama sesama teman mahasiswa teknik sipil dari Universitas Indonesia, yaitu mengerjakan tugas mereka. Jadi mungkin mereka terlalu sibuk atau mungkin malas juga, saya tidak tahu. Jadi pelajaran itu ada tugas. Nah, tugas membuat seperti konstruksi kayu, konstruksi baja, itu buat satu tugas gambar. Nah, di situ saya mengerjakan tugas mereka. Lumayan tuh, 1 lembar bisa, saya ingat sekitar 50.000 atau 75.000. Jadi malamnya saya belajar dan saya mengerjakan tugas mereka demi untuk mendapatkan duit. Nah, akhirnya setelah saya bisa lulus sarjana muda, dan waktu itu teknik sipil Universitas Pancasila statusnya diakui, jadi harus ujian negara. Nah, saya pun ujian negaranya di UI, dan saya juga bisa langsung lulus sehingga saya bisa mendapatkan titel sarjana muda negara. Nah, setelah saya bisa mendapatkan sarjana muda negara tersebut, saya mulai bekerja di kontraktor. Nah, di situ mulailah saya belajarnya agak kurang karena saya harus bekerja, sehingga akhirnya saya lulus baru bisa 7 tahun lebih baru saya lulus menjadi sarjana penuh S1 teknik sipil. Nah, itu saya tempuh pelajaran atau lulus itu tahun 1987. Jadi itu kisah yang sangat memori yang tidak bisa saya lupakan pada saat di tahun 80-an, di mana saya harus berjuang, dan rupanya keuletan yang saya dapatkan pada saat saya kuliah itu membawakan hasil tentunya seperti sekarang ini. Yaitu mungkin pesan moralnya adalah bahwa keuletan itu harus setiap orang harus punya, karena itu yang akan menjadi bekal kita akan menjadi sukses di kemudian hari. Demikian, Naomi. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas sharingnya mengenai perjalanan hidup Bapak nih di tahun 80-an. Oke Pak, mungkin Bapak bisa memberikan wejangan ataupun pesan nih Pak yang terakhir bagi generasi muda, khususnya karyawan ASJ. Setelah tadi Bapak cerita mengenai proses kehidupan Bapak bisa memberikan pesan kepada generasi muda Pak. Baik. Jadi dari pengalaman saya di tahun 80-an, di mana situasi sulit, tapi saya harus bisa mengatasi situasi itu. Pada saat itu saya betul-betul sebenarnya antara bisa kuliah atau tidak, tapi dengan keuletan, didorong oleh juga keluarga tentunya, saya tetap kuliah. Dengan keuletan tadi saya mengerjakan hal-hal yang bisa menghasilkan, akhirnya saya bisa lulus. Jadi pesan saya adalah bahwa setiap orang pasti ada hal-hal yang waktu-waktu yang sulit. Namun percayalah, Anda lakukan saja yang terbaik, terus-menerus ulet. Saya yakin di kemudian hari kesulitan itu akan bisa dilalui dan Anda pasti berhasil. Terima kasih kepada Pak Sugeng yang telah meluangkan waktunya juga untuk kita sharing-sharing dan juga memberikan pesan kepada kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah meluangkan waktunya pagi ini untuk sharing-sharing nih Bu mengenai tahun 80-an. Nah, seperti yang kita tahu Bu, tahun 80-an itu tahun yang sangat berkesan bagi semua orang.
Mungkin Ibu bisa sharing pada tahun 80-an paling yang berkesan apa nih? Tahun 80-an itu dimana saya kuliah, menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, lalu mendapatkan pekerjaan sesuai yang menjadi harapan dan cita-cita saya. Yang paling berkesan adalah bahwa tahun 80-an itu mulailah terjadi perubahan teknologi, ya. Titik awal dari perubahan dari yang semula itu banyak manual menjadi berbasis teknologi itu dimulai pada tahun 80-an, khususnya di lembaga keuangan di perbankan. Oke, menarik sekali nih perjalanan hidup Bu Dewi dari tahun 80-an sampai 90-an ya Bu kira-kira. Nah, Ibu bisa memberikan wejangan atau pesan Bu kepada generasi muda khususnya karyawan ASJ terkait dengan perjalanan hidup sampai dengan sekarang. Oke. Jadi sebagai anak muda harus mempunyai mimpi dan raihlah mimpi itu dengan penuh komitmen yang tinggi, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah meluangkan waktunya ya Bu ya untuk sharing-sharing pagi ini. Sekian dari Miss Mi, terima kasih. Sama-sama. Oke baik, terima kasih kepada Pak Gatot Haryanto yang mana sudah menyediakan waktunya untuk hari ini kita sharing-sharing nih Pak mengenai tahun 80-an. Kira-kira dari Pak Gatot bisa sharing mengenai apa sih Pak perjalanan hidup Bapak dari 80-an sampai mungkin 90-an Pak? Oke, terima kasih. Jadi tahun 80 saya jadi berarti selesai sekolah di SMA, kemudian masuk UI matematika, ya. Kemudian setelah itu kerja di perusahaan, pertama di perusahaan BUMN, dan kemudian ambil profesi aktuaris, ya, fellow, menikah dan punya anak. Jadi kehidupan pertama saya memang dia dimulai di tahun 80 dan 90-an. Oke baik, terima kasih Pak. Nah, kira-kira nih Pak dari perjalanan hidup Bapak tadi dari tahun 80-an sampai 90-an ini yang mana dari kuliah sampai dengan bekerja dan memiliki keluarga, kira-kira apa nih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada kita kaum muda dari perjalanan hidup Bapak itu? Ya, jadi banyak ya, tapi mungkin satu saja yang bisa saya share ya. Saya ngomong ke tim saya, mungkin yang belum tim mungkin nggak begitu familiar. Saya selalu mengingatkan, if you fail to plan, then you plan to fail. Ya, artinya apa? Pada setiap langkah kehidupan kita harus membuat rencana. Kalau kita gagal membuat rencana, ya artinya kita memang, Anda semua memang merencanakan untuk gagal. Simple as that. Ya. Jadi proses yang paling lama sebelum mengerjakan adalah membuat perencanaan. Ya. Apapun itu, baik dalam pekerjaan, menikah dan seterusnya. Ya. Jadi, if you fail to plan, then you plan to fail. Nah, itu. Oke, terima kasih kepada Bapak Gatot Haryanto yang mana sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing mengenai tahun 80-an sampai dengan wejangan Bapak kepada kaum muda. Terima kasih Bapak Gatot Haryanto. Oke, terima kasih kepada Pak Parwian yang telah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing nih Pak mengenai tahun 80-an. Nah, seperti yang kita tahu Pak, tahun 80-an itu tahun yang sangat berkesan bagi banyak orang. Nah, menurut Bapak, apa sih yang paling berkesan dari tahun 80-an? Oke, yang berkesan dari tahun 80-an adalah masa-masa sekolah. Tentu tahun 80-an saya masih sekolah dasar dan masuk sekolah menengah pertama. Jadi itu masa-masa yang paling berkesan ya waktu saya di sekolah. Oke baik, wah sangat menarik nih. Nah, menurut Bapak kira-kira apa sih wejangan atau pesan dari perjalanan hidup Bapak hingga sampai sekarang untuk generasi muda khususnya karyawan ASJ? Jadi untuk generasi muda khususnya karyawan ASJ, pesan saya adalah sesuai dengan apa yang saya alami. Tentu kita dalam bekerja memberikan yang terbaik dari diri kita untuk pekerjaan kita, agar pekerjaan kita berjalan dengan baik, dan juga kita bekerja dari hati untuk memberikan hasil yang terbaik. Oke baik, terima kasih kepada Pak Parwian yang telah sharing-sharing nih Pak mengenai tahun 80-an dan juga pesan ataupun wejangan kepada kita semua. Terima kasih Pak Parwian.
Terima kasih Miss Mi atas laporannya. Sekian Yuna dalam berita saat ini. Saya Muara Sitorus dari Simas Jiwa TV mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.